adalah lokasi terjadinya tragedi Bintaro pertama tahun 1987. Di tempat ini persisnya ini adalah tempat beradunya adu banteng. Jadi orang istilahnya adu banteng tuh kepala sama kepala. Kereta satu sama kereta yang lain itu berhadapan di sini dan kecepatan tinggi dan korbannya 139 orang yang 26 sudah tidak bisa diidentifikasi. Dan kemudian 2013 kalau nggak salah itu kejadian juga tragedi Bintaro 2. Jadi di perbatasan pintu keretanya ada mobil tangki ditabrak oleh keretanya. Jadi ada dua tragedi ya. Orang menyangkut pautkan dengan mitos yang terjadi dari tahun 87 itu. Mungkin antara mobil tersebut dan kereta itu tidak saling seolah-olah nggak saling melihat, disamarkan gitu seolah-olah. Kemudian terjadi benturan dan 9 orang meninggal dunia. Ini adalah lokasi terjadinya tragedi Bintaro pertama tahun 1987 saat 34 tahun yang lalu. Di tempat ini persisnya ini adalah tempat beradunya adu banteng. Jadi orang istilahnya adu banteng tuh kepala sama kepala. Kereta satu sama kereta yang lain itu berhadapan di sini dan kecepatan tinggi dan korbannya 139 orang yang 26 sudah tidak bisa diidentifikasi. Nah, sejak kejadian itu banyak hal-hal yang terjadi katanya gitu saat. Dan kemudian 2013 kalau nggak salah itu kejadian juga tragedi Bintaro 2. Jadi di perbatasan pintu keretanya ada mobil tangki ditabrak oleh keretanya. Jadi ada dua tragedi ya. Orang menyangkut pautkan dengan mitos yang terjadi dari tahun 87 itu. Mungkin antara mobil tersebut dan kereta itu tidak saling seolah-olah nggak saling melihat, disamarkan gitu seolah-olah. Kemudian terjadi benturan dan 9 orang meninggal dunia. Itu gimana nih Ustaz kalau menurut pandangan Ustaz kejadian ini? Kalau kita ya harus ngambil dari sisi logikanya dulu ya kalau dalam perkara-perkara seperti itu Mas. Khawatirnya kan terjebak dalam masalah takhayul dan khurafat. Iya. Itu nanti jin yang fasik. Mereka malah demen gitu ya. Mungkin ya karena kelalaian dari sopirnya jadi atau dari ya kesalahan teknis lah dari manusia, namanya manusia kan. Yang penting lebih dari itu kita doakan lah semoga para korban Allah tempatkan di tempatnya yang terbaik di sisinya, diampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kemungkinan juga dari makhluk halus atau dari bangsa jin, mengingat kita hidup di dunia ini juga bertetangga dengan makhluk yang tak kasat mata. Mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nama Al-Jin. Sampai-sampai Allah kasih surat khusus dengan nama mereka, Al-Jin. Allah kasih nama surat dengan nama Al-Jin itu mengkhususkan dengan nama mereka. Ya, tentu mereka itu adalah makhluk yang betul-betul ada, bertetangga dengan kita, hidup di dunia kita juga, hanya beda dimensi saja. Nah jadi campur tangan mereka di dalam kehidupan manusia juga tidak dipungkiri. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Sampai kita makan pun mereka juga ikutan hadir. Maka tidak menutup kemungkinan ketika ada jin yang fasik atau setan-setan yang fasik itu mengganggu manusia sehingga terjadi kecelakaan, terjadi dorongan untuk bunuh diri, waliyadzubillah tuh, dorongan untuk membunuh, banyak hal-hal yang dijelaskan dalam hadis itu Mas. Bisa saja seperti itu. Sebenarnya gini, kalau kita lihat logika sih kejadian tabrakan kereta api ini adalah ya purely human error ya. Betul. Entah mungkin ini kan kecelakaan terbesar sepanjang sejarah percakapan Indonesia ya. Mungkin ada lupa kode atau mungkin waktu, timing, pintu apa segala gitu ya. Apakah mungkin kelalaian tersebut ada pengaruhnya dengan pengaruh jin misalnya? Dia dingantukkan atau dilupakan atau gitu, pengaruh nggak sih? Ya setan sekali lagi Al-Quran jelaskan
setan itu bisa membuat lalai manusia. Wa ma'ansanihu illa syaitanu an adkurah gitu. Contoh dalam surat Al-Kahfi yang harusnya dia itu menceritakan ikan itu jalan dengan cara yang aneh di suatu tempat. Ya, ini kisah tentang Nabi Musa nih, mau ketemu sama Nabi Khidir. Muridnya itu lupa untuk menyampaikan ke Nabi Musa bahwa salah satu tanda Nabi Khidir itu ada kan ikan yang mereka bawa akan jalan dengan cara yang aneh menempuh jalannya itu ke laut. Tapi di situ dikatakan aku lupa, dilupakan setan untuk menceritakan hal itu kepadamu wahai guruku Nabi Musa. Itu si muridnya itu. Nah, akhirnya kembali lagi. Jadi setan itu bisa membuat lupa manusia. Oh, ya Allah. Tapi kalau setelah kejadian kecelakaan ini kan banyak mitos, katanya gentayangan di warga, apa di sini orang sering lihat anu. Itu seperti yang dijelaskan saya itu. Sebenarnya bukan dari arwah itu berarti. Bukan dari arwah, ya. Sekali lagi bukan dari arwah, tapi dari setan-setan yang memanfaatkan momen. Akhirnya ada sebagian orang yang mungkin diganggu dengan ghol namanya, yang sudah kita bahas di mobil, penyihir-penyihir bangsa jin, hantu-hantu mereka, ya, akhirnya tersebar luas, ya, ngomong ketok nular dari satu orang ke orang lain, akhirnya semakin melebar, setannya akan ganggu, nggak hanya satu orang, bisa beberapa warga, ada yang mungkin diganggu dengan kesurupan dan lain sebagainya. Jadi bukan pengaruh dari si korban kecelakaan. Iya. Oh, tapi apakah itu ada pengaruhnya memperkuat si setan itu untuk karena tempatnya ditakuti, mereka berkumpul di situ? Apa pengaruh nggak sih? Mereka bisa kumpul di situ. Nah, contoh hal ini bisa kita lihat di dalam tafsir Quranil Azim ketika Ibnu Katsir itu menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Ya, jadi sejarahnya kenapa Allah firmankan hal yang demikian, diantaranya karena ada manusia yang itu minta tolong dengan jin yang ada di suatu lembah. Nah, ini periwayatan dari Ikrimah, jin itu sebenarnya takut sama manusia sebagaimana manusia takut sama mereka. Jadi kalau jin itu ketemu manusia sebenarnya mereka lari. Mereka lari. Ya, hanya saja ada segolongan kaum yang mereka itu menginap di suatu lembah. Kemudian dia mengatakan na'udzu bisayyidi hadzal wadi. Kami minta perlindungan dengan yang bau reksa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa, yang menguasai lembah ini. Maka tadinya jin yang mau kabur nggak jadi kabur. Mereka saling berbicara satu sama lain. Narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami melihat manusia itu ternyata takut sama kita, sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Makanya di situ katakan fadanau minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Yang tadinya mereka mau lari, mereka berkumpul membuat manusia bebal dan gila, dibuat kerasukan takutnya. Nah, jadi akhirnya jin-jin di lembah itu akan senantiasa mengganggu. Gimana caranya manusia itu minta perlindungan ke mereka. Jadi intinya kalau kitanya sudah takut duluan, merekanya lebih happy gitu. Betul. Jadi syaratnya teman-teman semua untuk kita tahan dengan tipe seperti itu ya kita jangan takut gitu. Kita juga punya mental yang kita lebih besar daripada jin itu ya Ustaz. Waduh. Tapi yang penting di sini Mas, kita memang makhluk yang sempurna, yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk, disempurnakan ciptaannya. Tapi kita bukan sang maha sempurna. Maka kita jangan nantang-nantang mereka. Oh gitu ya. Tetap kita tidak boleh takut, tapi juga jangan nantang. Jangan belagu gitu. Jangan belagu. Nabi juga mengatakan la tasubbu syaiton wa ta'awwadu min syarri. Jangan kalian itu mencela setan, tetapi hendaklah kalian itu minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan mereka. Karena kita mencela mereka, kita nantangin mereka, mereka nggak takut. Contohnya ketika Rasulullah SAW membonceng seorang laki-laki, diplesetkan sama setan itu hewan tunggangannya. Sahabatnya Rasul ini mengatakan ta'isa syaiton, celaka kamu setan. Kata Rasul kan, la taqul ta'isa syaiton, jangan kamu bilang celaka kamu setan. Fa in qulta dzalik ta'adhama hatta yakuna mithlul bait. Kalau kamu mengatakan itu, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Walakin qul bismillah, ucapkan bismillah. Karena kalau kamu mengatakan demikian, tasaghara hatta yakuna mithlul dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Bismillah. Nah, bismillah aja. Bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dalam redaksi hadis itu cukup kita katakan bismillah. Edisi lengkapnya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Masyaallah. Itu ternyata dalam zikir itu adalah jelas. Itu pengaruhnya besar sekali untuk perlindungan diri kita supaya tidak diganggu oleh setan. Sepertinya kita perlu tanya mungkin beberapa warga yang tinggal di tempat ini ada cerita-cerita apa gitu. Kalau gitu kita menuju ke tempat warga kalau gitu. Siap, betul.
Pak Madun, silakan Pak Madun. Waduh, monggo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Oh, ini. Merdeka. wabarakatuh. Siap. Pak Madun nih, saya dengar orang asli sini, Pak. Iya betul. Rumahnya di mana? Sini belakang. Di belakang sini? Sama sebelah ada rumah sebelah sini. Oh, belakang sini. Bapak udah tinggal dari tahun berapa, Pak? Dari masih kecil lah, dari bayi. Masih kecil? Iya. Waktu kejadian Nah, sini. tahun 87, umur berapa? Umur kelas 2 sih. 2 SMP? Oh, jadi Bapak lihat ini kejadian ini? Insyaallah. Iya. Waktu itu masih kejadian waktu tabrak kereta apa? Kejadian bener sih. Saya nggak lihat. Nah, maksudnya ketika pada apa namanya keretanya ini barangnya ada di sini, Bapak lihat? Ada sini. Sampai mana, Pak? Dari mana sampai mana, Pak? Dari sini aslinya sih sini. Tempat gerbong gini. Oh, 4 gerbong Iya. tumpukan. Orang numpuk sampai ke atas gitu kan? Sampai ke atas, Jadi- sampai ke depan. Jadi cocokan begini nih. Gini, laku. Astagfirullah. Posisinya di sini nih. Di sini posisi. Bisa ditunjukin ya, Pak, sampai jalan? Bisa. Yuk. Nah, ini kayaknya lebih seru kalau sampai bapaknya ikut nih, Pak. Coba mistiknya apa, Pak? Ya, mistiknya karena ada si hitam, ada si budak di sini. Maksudnya bentuk apa gitu sistem? Ya, bentuk hitam itu dia kalau orang mau tabrak kereta itu gelap. Nah, si budak itu kalau orang mau tabrak kereta tuh diteriakin kayak apapun orang deket nggak bakal Nggak tahu kedengeran. kalau ada kereta harusnya. Oh, jadi Bapak ini kebetulan ngelihat semua korbannya seperti apa, kejepitnya segala macam. Ada yang selamat, Pak? Hah? Ada yang Ya, selamat? selamat itu banyak. Oh. Cuma kita kan dituntut dari pemerintah tuh 250 Oh. orang. Tapi kan kita yang ini itu lebih Oh. kayak itu. Korban 250 ya? Betul. Korban 250. Iya. Waduh, betul lebih banyak Itu daripada lebih. yang terdata aja ya. Kejadian persis itu orang nggak ada yang teriak sini, ketahuannya dengarnya itu emang kayak bom. Udah besi ketemu besi ya? Ya, jelas ya. Besi ketemu besi diaduk, Kecepatan segitu. cedur, berat. Nah, mas saya pas saya di sana saya juga beberapa soalnya jam 7 pagi pas tank 7 pagi. jam 7 Allah. Pas keluar udah begitu keadaannya tuh. udah begitu berat. Belum ada orang warga sini aja, warga yang terdekat. Pas kejadian tuh Nah, masih ada yang adu-adu apa udah langsung sepi? nah kalau masalah yang pas kejadian itu orang pada minta tolong. Nah, ketika udah selesai semua gitu ada apa, saya kan pernah dengar ada kayak ada cerita orang masih rintihan, orangnya masih ada. Yang suka didengarin itu warga sini apa orang dari luar yang datang? Kebanyakan tuh dari orang luar. Orang luar ya. Baik, saya menanggapi dari mungkin suara-suara itu ya, Pak. Pertama, kita bisa lihat dari aspek trauma. Ya, betul. Secara psikologis dari warga sini mungkin ya, karena Ya, benar. itu kecelakaan yang luar biasa dahsyat sampai terngiang-ngiang, bisa jadi seperti itu. Pertama itu. Ya, Yang kedua, pengaruh-pengaruh dari jin-jin yang fasik, sekali lagi saya Nah, katakan betul, jin benar. fasik atau setan betul. yang memperdengarkan suara-suara seperti itu. Ya kan Nah. mereka bisa menirukan hal tersebut pada orang-orang yang tertentu. Ya. Oh, enggak semua orang bisa dengar. Lamun Oh. lagi ada masalah, banyak masalah, atau orang yang memang punya ilmu turunan, ya, itu yang biasanya didengar-dengarkan hal-hal yang semacam itu. Ini sepanjang sampai mana, Pak, kejadian di sini? Tak ujung sana sama ujung sana? Dari sini 4 gerbong. Heeh. Sekarang gerbong satu kereta itu berapa? 15 meter. Iya, misalnya sekitar Nah, itu. 15 meter kali 4. 60 meter kan dong berarti. Berarti keluar juga dong. Ya keluar semuanya kiri kanan. Wah. Ambulan. Ambulan itu. Itu ketika ditarik di dalamnya kejepit juga orang banyak tuh. Itu pas ditarik itu saya bilang kayak kecapi di orak di mana sih? Apa Astagfirullah. buah jambu di orak. Di orak aja di sini terus berutuk. Lengkap ini, Ustaz. Kita dapat infonya. Terima kasih Pak Madun. Wah, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Oke, kalau gitu teman, kita ciao dulu. Alhamdulillah, waduh, petualangan kali ini yang sebenarnya nggak sengaja ya Ustaz ya? Nggak sengaja Nggak banget. sengaja ya. Tadinya mau ke rumah salah satu artis, kedua mau ke Jeruk Purut, ketiga malah dilala ke sini. Nah, ini kalau untuk lokasi-lokasi yang mungkin semi-semi apa namanya, mistis atau horor gitu Ustaz ya, misalnya kalau yang pernah Ustaz datangi ini, bagaimana Ustaz tempat ini, lokasi ini? Biasa sih kalau menurut saya. Ya biasa. Kenapa jadi kelihatan angker ya? Sekali lagi karena adanya sisi trauma dan banyaknya konten-konten horor yang dibuat di sini.
Jadi terlalu berlebihan Ya, ketika menteri tempat ini jadi tempat yang horor gitu ya. Ya, cerita-cerita orang-orang yang katanya di situ angker lah apalah, itu membuat was-was tersendiri di hati masyarakat. Akhirnya ya setan main di situ, Mas. Oh, pantas saja. Makanya ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi itu mau keluar rumah selalu bacanya Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya. Aku berlindung dengan namamu supaya aku ini tidak tersesat dan tidak disesatkan. Tidak tergelincir, tidak juga digelincirkan, tidak menzolimi, juga tidak dizolimi, tidak bertindak bodoh dan tidak dibodohi. Jadi doa ini sudah sangat mencakup semua, supaya tidak tersesat di perjalanan, supaya tidak tergelincir. Misal zaman sekarang mobil di jalan tol kan banyak itu yang tiba-tiba keluar sini, keluar kecelakaan tunggal gitu ya, atau disesatkan, tersesat disesatkan. Bisa jadi dizolimi atau menzolimi atau dizolimi ya, dari copet, dari begal, dari jin-jin yang nakal, misalnya membuat mata itu tertutup, telinga itu tertutup. Nah, itu sudah mencakup semua di dalam doa ini itu, Mas. Jadi sebenarnya itulah pentingnya berdoa berarti Ustaz. Betul. Oh, jadi kadang-kadang mungkin yang lupa berdoa, makanya ketika masuk tol ada tulisan jangan lupa berdoa, itu berarti niatnya benar juga ya. Iya. Kadang-kadang orang silap dalam kecelakaan karena mungkin lupa berdoa, disilapkan gitu ya. Waduh. Apalagi ketika dia keluar rumah kan, yang kita sudah hafal dari TK Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Setan-setan akan lari semuanya. Doa itu? Iya, dengan doa itu. Dalam hadisnya kan tatanahhalahu syaitan. Ketika keluar rumah orang membaca doa itu, setan itu semuanya minggir. Mereka berkata satu sama lain. Kaifa laka birajulin hudiya kufiya wa waqiya. Bagaimana kamu bisa menggoda seseorang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah, dicukupi perlindungannya, dicukupi kebutuhannya, dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi setan itu sudah insecure dulu tuh, mau menggoda sama orang yang keluar rumah sudah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Waduh. Ini Allah itu menghindarkan dari setan budak atau setan hitam itu yang tadi diceritakan Pak Madun itu. Ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat dari secara mungkin saya nggak punya muatan apa-apa gitu ya, melihat lokasinya sebenarnya sih normal-normal aja sebenarnya. Normal sebenarnya. Biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang jadi menyeramkan gitu. Kecuali tulisan itu aja jadi orang teringat itu. Iya. Kalau tulisan itu diangkat maka udah nggak ada lagi jejaknya menurut saya itu. Tapi ada rasa empati manusianya kali ya. Benar ya. Tapi sesuatu yang benar-benar ada juga ketika di situ, jujur ada perasaan saya tuh gimana ya, agak deg-degan, ada agak tegang sih. Ada di posisinya, tahu nggak di mana Sat? Di mana? Di pinggir jalan kereta ketika kereta lewat. Iya, sama itu. Grogi ya Mas ya. Lagi ngomong tiba-tiba kereta. Kita, hah? Itu berapa detik kita diam, aduh. Dan berdiri di situ sebelah sini berapa ini nggak sampai 1 meter kereta gitu. Bingung mau ngapain ya. Kita ngeliat kereta tuh besi semua, ya. Itu baru tegangnya di situ ya. Ya, teman-teman semuanya, yuk kita mulai hilangkan mitos-mitos yang menjauhkan kita dari Allah ya. Cukup berpegang sama doa aja, insya Allah semua beres gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz pencerahan ini. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan kita bisa kolaps lagi. Ya benar. Kita nanti naik gunung bareng. Naik gunung atau ke kuburan yang ini tadi bilang. Oh iya, siap. Waduh, mantap tuh. Jadi nanti di daerah-daerah mitosnya juga banyak banget. Waduh, mantap tuh. Jadi nanti kalau ternyata tempat itu indah, cantik, tapi ternyata ada mitosnya, kan sayang, mesti kita bisa nikmati, malah kita penuh dengan ketakutan gitu. Kalau kita udah tahu, jadi kita lihat bahwa semua tempat ini kelihatannya kayaknya sama gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat Ustaz. Amin. Ya. Dan juga mudah-mudahan banyak yang tercerahkan untuk acara kita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Ustaz dan YouTube-nya Mas Ari. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.